tindakan yang dinilainya per bulan gitu. Nanti dalam bukti laporannya jumlah tindakan dan apa jenis tindakannya misalkan gitu. Terus kemudian melakukan sendiri pemeriksaan tindakan penunjang, misalkan EKG, USG, dan sederhana. Nanti kalau di atas dikurang dari 5 per bulan dapat 1, kalau di atas dari 5 kegiatan per bulan dapat 2 SKP. Tapi biasanya sih kalau nggak salah ini ada perubahan sedikit mengenai SKP-nya. Tapi tidak masalah. Tapi kadang-kadang hanya dari memeriksa pasien dan melakukan intervensi saja sudah lebih itu dari 150 gitu. Ya kalau 2 SKP saja kali 20 kali 12 sudah 24 SKP per tahun. 24 SKP dikalikan 5 sudah 120 gitu. Jadi ya 30 dari tindakan intervensi juga sudah masuk. Belum kalau maju kasus misalkan gitu laporannya ada dapat 2 SKP per kasus dan sebagainya. Nah, ada yang visum juga dapat 1 SKP per kali, kemudian kalau ada edukasi kelompok pasien yang misalkan 10 orang kita pasiennya berkumpul, itu bukan penyuluhan ya dok ya, itu masuknya dalam edukasi kelompok pasien. Misalkan prolanis ada 10 orang misalkan, atau misalkan kumpulan dari Persadia misalkan orang-orang dengan diabetes terus berkumpul 10 orang kita melakukan sajian, nanti dapat SKP juga. Nah, di sini sekarang ada menjadi direktur, manajer, penanggung jawab program, kepala satuan kesehatan, dan kegiatan manajerial kesehatan lainnya. Nah, ini terkhusus bagi dokter-dokter yang memang aktif, tetapi kegiatan klinisnya tidak begitu menonjol. Gitu. Ini dijembatani oleh PBID, maka mendapatkan 10 SKP per tahun langsung dari kegiatan manajerial. Lumayan besar, kalau 5 tahun sudah 50 gitu. Itu harus dokumen buktinya berupa SK atau surat tugas efektif berjalan 1 tahun minimal gitu. Nanti tergantung itunya apa namanya SKP-nya harus berdasarkan SK-nya. Nah ini adalah update yang terbaru mengenai ini. Kalau yang sekarang itu sudah disertai ada tentang penanggulangan wabah COVID dan telekonsultasi. Ini adalah yang bisa diambil 1 kali dok. Kalau sudah 1 kali diambil tidak bisa diambil lagi. Gitu. Ini adalah penghargaan dari PBID. Jadi kalau yang melakukan tindakan langsung itu 30 SKP, kalau yang telekonsultasi itu 15. Buktinya apa? Surat tugas dari instansinya. Gitu. Terus menyajikan makalah, tinjauan kasus, kemudian edukasi kelompok. Nah, sekarang sudah dikurangi lagi karena ini apa namanya dulu 10 orang, sekarang minimal 5 orang gitu karena sekarang pandemi. Kemudian sekarang telekonsultasi pada provider CMI, misalkan kita gabung pada Halodoc dan sebagainya, itu juga masuk gitu ya sekarang. Terus kemudian melakukan screening di puskesmas, ada PE yang teman-teman yang di puskesmas sekarang sering PE ya itu masuk di kegiatan profesional, nanti bisa di-upload, nanti silakan minta surat tugas atau dokumen buktinya berupa berita acara pelaksanaan kegiatan. Itu nanti TKHI juga sekarang sudah masuk, kemudian kalau di rumah sakit ada memeriksa pasien rawat inap bagi dokter anak juga itu juga masuk. Jadi bisa double masuknya antara pasien IGD nanti beda lagi memeriksa menyajikan memeriksa pasiennya. Kemudian nanti ada apa namanya dokter Nusantara Sehat dari ranah profesional juga ada dimasukkan di situ, jadi bisa. Tindakan intervensi sekarang dimasukkan konseling juga kalau ada yang misalkan berkecimpungnya misalkan yang banyak konsultasi ya, misalkan di klinik misalkan seperti VCT ya, konselingnya gitu ya, silakan itu bisa dimasukkan. Itu kalau pemagangan ini nanti untuk pemahiran ya, nanti kalau memang misalkan SKP-nya kurang maka dimagangkan itu nanti gitu. Jadi ini sudah dimasukkan SKP-nya. Nah, ini juga adalah kegiatan yang wajib juga dilakukan oleh kita. Itu yaitu pengabdian pada masyarakat dan profesi. Menurut yang saya alami selama saya menjadi verifikator, bagi dokter-dokter yang berpraktik di institusi gitu ya, kecuali yang puskesmas ini hampir semuanya bisa diisi dengan penuh bahkan berlebih. Tapi bagi yang di rumah sakit, di klinik juga di ini agak sering keteteran di sini karena mungkin ketidaktahuan dan lain sebagainya bahwa kita harus mengisi juga pengabdian pada masyarakat profesi karena kebanyakan kalau yang di rumah sakit itu berpikirnya bekerja saja dan bekerja saja gitu. Jadi mungkin kita bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang
digilir mungkin ya, kalau saya bisa sarankan pada RSUD Cianjur ada kegiatan yang bernilai untuk masyarakat, misalkan boleh saja berupa penyuluhan kepada masyarakat sekitar gitu, atau misalkan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan medis gitu ya. Bisa untuk melakukan kegiatan itu, atau penyuluhan, misalkan ada momen tertentu misalkan di rumah sakit mengadakan penyuluhan kepada pasien-pasien yang menunggu di ruangan di situ juga silahkan, tidak masalah. Kalau penyuluhan ini biasanya kita batas pesertanya ada 30 orang, itu berbeda dengan edukasi kelompok tadi. Kalau edukasi kelompok itu masuknya dari kegiatan profesional. Nah, nanti selain itu juga terbantu juga sebetulnya menjadi anggota ID aktif. Nanti anggota ID aktif itu silahkan pertama membayar iuran, yang kedua sebetulnya ada syarat lagi, mengikuti muscab atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan ID. Sebetulnya kita sudah menandatangani ya akan terlibat pada kegiatan-kegiatan ID itu dan setiap melakukan perpanjangan SIP. Setiap kita meminta rekomendasi dari ID. Nah, tinggal kita melaksanakan saja apa yang sudah kita perjanjikan dengan di cabang masing-masing. Nah, nanti itu baru bisa disebutkan kategori aktif. Jadi tidak hanya membayar iuran saja ya, jadi kita harus juga berpartisipasi aktif gitu dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan di cabang masing-masing. Jadi ini juga menjadi faktor yang penting. Dan juga dibuktikan dengan KTA yang aktif. Jadi tolong dicek lagi, saudara-saudara teman-teman sejawat sekalian, bagi yang KTA-nya tidak aktif, silahkan diperpanjang. Atau yang memang belum pernah buat sama sekali, silahkan membuat, karena itu adalah menunjukkan bahwa kita aktif sebagai anggota ID aktif, dan nanti digunakan untuk mengklaim SKP ini. Lumayan, 5 SKP per tahun, itu jadi sudah lumayan nambah ya dari itu. Oke, jadi ini khusus untuk bagi yang menjadi pengurus di wilayah, cabang, dan sebagainya. Atau di kolegium nanti ada bagi dokter spesialis ini nanti yang dipilih pengurus di PDSP cabang misalkan atau di kolegium itu dapat juga SKP lumayan besar ya, kalau pengurus inti, terus pengurus bidang, terus anggota pengurus juga rata-rata 2. Kalau perkumpulan dokter seminat itu anggota pengurusnya 1. Gitu. Nah, ini ada tambahan. Jadi sekarang jadi lebih banyak materi pengabdiannya. Kalau dulu yang tadi, yang dulu sekarang lebih banyak. Menjadi tim bencana, kemudian ada donor darah. Bagi yang rajin donor darah, itu silahkan nanti dapat dirinya, biasanya kan dapat ada tanda sudah melakukan donor, kemudian pendonor dana sosial kegiatan ID, ya, mendukung kegiatan ID, itu sekarang masuk juga relawan bencana, kemudian nanti dibedakan antara tim, kalau tim itu nanti orang yang koordinirnya, kalau relawan bagian yang turunnya itu jadi masuk ya, terus kemudian menjadi panitia kegiatan, terus menulis ilmiah kegiatan apa media cetak, misalkan kita nulis artikel untuk awam itu masuk juga. Nanti penyuluhan jemaah haji yang masuk Pokja, misalkan ada Pokja apa di dinas atau segala macam di rumah sakit, silahkan juga masuk. Terus menjadi tim medis di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan juga masuk, ya tim haji juga masuk gitu ya. Jadi di Dokter Nusantara Sehat juga sudah diinikan. Terus ada pengabdian masyarakat terkait wabah COVID. Nah, ini adalah penghargaan. Ini yang hanya bisa diambil 1 kali. Ketika sudah bisa diambil, diklaim 1 kali, maka sudah tidak bisa diklaim ulang. Ini 5 tahun, maksudnya 5 SKP salam 1 kali periode. Kemudian yang mengikut dokter teladan, silahkan diupload ininya, bukti kepesertaan dan menang dokter teladannya, silahkan diupload, silahkan. Ini sekarang banyak sekali materinya, jadi ya relatif lebih mudah. Kalau dulu memang agak sedikit materinya yang di pengabdian ini, jadi suka agak keteteran. Kalau sekarang sudah lebih mudah, banyak channel-channel yang kita bisa lakukan, tinggal kitanya aja yang mau mengisi. Nah, ini bagi yang rajin ya, bagi yang rajin membuat artikel, kemudian membuat laporan penelitian, kemudian tinjauan kasus, gitu ya, dikirim ke majalah kedokteran, misalkan ya, ke jurnal-jurnal ataupun kebagi sebagai karya ilmiah gitu, boleh silahkan. Itu kalau rajin ya, karena ini tidak semua orang bisa menggeluti dan mampu gitu, jadi silahkan. Terus kemudian, nah ini yang tadi tidak ada terlalu yang berbeda jauh dengan update yang terbaru, gitu ya. Silahkan, gitu. Boleh. Kalau sekarang ada tambahan menerjemahkan buku juga bisa. Nah, kalau ini bagi yang berkecimpung di dunia pendidikan, bagi yang menjadi dosen, jadi
Nah, nanti kalau ada yang suka mengajar ya, memberikan ceramah kepada sesama dokter misalkan, kegiatannya ilmiah, misalkan dia mendampingi ataupun melakukan kegiatan nanti dapat SK atau apa, nah, dia bisa kegiatannya diakui. Kemudian atau mengajar mata kuliah berhubungan dengan kedokteran, gitu ya. Bukti penugasannya apa, misalkan dia dokter tapi tidak mengajar terus-terusan tapi dosen luar biasa, misalkan silakan. Terus kemudian membimbing di Fakultas Kedokteran, membuat soal ujian, menjadi penguji itu masuk gitu nanti. Nah, ada tambahan lagi kalau sekarang pendamping PD bagi dokter-dokter yang mendapatkan SK sebagai pendamping PD boleh mengklaim, ini lumayan juga SKP-nya kalau tidak salah. Gitu. Jadi silahkan bisa diklaim juga. Jadi untuk menghargai apa yang sudah sejawat lakukan juga karena ya jadi pembimbing itu juga tanggung jawabnya besar sekali. Jadi sudah dihargai juga, alhamdulillah. Nah, ini tadi kita jelaskan singkat saja mengenai RPD. RPD itu contohnya seperti ini, gitu. Jadi kita menyusun apa yang kita lakukan, gitu. Akar rencananya seperti apa, targetnya seperti apa, gitu. Idealnya kita buat seperti ini supaya terarah apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin tambah ilmunya, gitu supaya jelas terarah. Jadi tidak apa ya, tidak ngacapruk gitu ya kalau orang Sunda bilang, jadi kemana aja gitu ya, ikut seminar ke sana, ikut ke Bandung, ikut ke Jakarta, ikut, tapi tidak jelas gitu ya, kadang-kadang hanya duduk saja kemudian makan pulang gitu. Jadi ya harapannya sih sebetulnya ilmunya juga bertambah gitu selain daripada jalan-jalannya yang nambah. Nah, jadi kalau kita bicara sebelum pandemi ya, kalau sekarang kebanyakannya daring ya, jadi webinar, jadi ya kadang-kadang hanya tergiur karena SKP-nya banyak ini karena bahas COVID gitu. Jadi kan kalau COVID itu ditambah SKP-nya ya, ada ketentuannya kalau diajukan ke ID wilayah atau ID pusat. Nah, tapi nanti yang menyala itu cuma speakernya aja, orangnya nggak tahu kemana gitu. Yang penting dapat SKP-nya. Nah, itu harapan kita sebetulnya tidak seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkan diri betul-betul memanfaatkan yang ada gitu. Jadi yang penting terutama bagi dokter umum mempertahankan kompetensi itu bisa dilihat di SKDI, maka dilihat kompetensi-kompetensi yang misalkan harusnya kompetensi 4 yang yang bisa selesai oleh sejawat sendiri, maka tolong dipertajam misalkan kompetensinya, terutama bagi yang bekerja sama dengan BPJS dan sebagainya. Jadi itu untuk kebaikan dan kemudahan kita semua. Ataupun ya bagi yang minat pada bidang tertentu ya silahkan, tidak jadi permasalahan untuk mengikuti seminar-seminar tersebut. Gitu. Jadi itu bisa dirancang dengan baik. Nah, ini sisa sambungan ini ya. Nah, ini pendokumentasiannya. Sekarang ya tadi sudah login, ID online, login, terus input data. Nah, begini tampilan awalnya. Tampilan awalnya itu seperti ini, gitu. Nanti kita tinggal tinggal klik nanti, misalkan mau input kegiatan, nanti akan muncul seperti yang tadi, daftar-daftar itu silahkan kita mau input data yang mana. Nah, ini ada dashboard. Dashboard itu untuk melihat nanti. Di sini nanti ada diagram, ada grafik, ataupun nanti ada pie chart juga. Menunjukkan bahwa tahun ini kita sudah mendapat perolehan berapa untuk bahan evaluasi kita sendiri. Nah, ini sudah ada target-target nilainya. Terus nanti kalau di sini ada indikatornya berwarna hijau, ada yang oranye gitu ya, ada yang kuning, merah ya, bukan oranye. Kalau belum mencapai target itu merah, terus kalau sudah melampaui target nanti kuning misalkan ya. Berarti kita lihat aja kalau udah warnanya kuning, kalau sudah melampaui target ya jangan diisi lagi. Karena nanti kita juga memverifikasinya hanya sesuai target nilainya. Jadi misalkan nanti kita verifikasi seminar, walaupun dia mengisi sampai 200 SKP untuk seminar, maka kita akan pilih SKP-SKP-nya sampai maksimal 75. Sudah selesai setelah itu. Yang lainnya ya tidak dilakukan apa-apa karena sudah berlebih. Karena profesional juga begitu. Kalau kurang, ya nanti akan kita minta tambah. Kalau memang kurang sama sekali, nanti bisa menghadap ke Ketua ID, juga nanti menghadap ke tim P2KB akan untuk bagaimana caranya menambah melalui kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh ID cabang. Gitu. Jadi nanti itu bagi yang memang sangat-sangat tidak concern ya, ada beberapa ya kasus seperti itu. Jadi
memang tidak pernah ngapa-ngapain sama sekali gitu ya. Jadi ya kita juga mau bagaimana lagi. Bahkan ada yang tidak bisa kita bantu, ada. Yang harus ujian lagi ya memang ada gitu. Jadi ya tolong gitu. Kapan sih harus ujian lagi kalau misalkan kita tidak perpanjang STR-nya sudah lewat dua masa periode. Jadi kalau hanya terlewat satu kali kita masih bisa mengisi laporan melalui online ini. Kalau tidak sudah biasanya kita anjurkan untuk mengikuti ujian kompetensi ulang. Gitu. Jadi ikut UKM lagi, ujian kompetensi lagi ya. Itu agak males ya rupanya ya. Mending isi ini aja kelihatannya. Oke, nanti salah satu contohnya nanti ini seperti ini ada misalkan pelatihan ya, diisi nama kegiatannya, penyelenggaranya, kemudian nomor SK-nya nanti diisi, terus kemudian nanti ada nilai SKP-nya nanti diisi, nanti langsung jangan lupa di save, diklik save-nya. Kalau tidak diklik nanti dia tidak tersimpan. Nanti kita bingung lagi, perasaan sudah ngisi tapi tidak ada, nah itu juga kita juga sering bingung. Nanti akan muncul kalau sudah di-input akan muncul seperti ini. Nanti sudah diatur nanti ini action ini kita bisa merubah mengedit kalau misalkan salah, oh tanggalnya salah bisa diedit lagi. Atau misalkan oh hapus nggak mau masukannya ini silahkan hapus. Gitu. Nah di sini sering bertanya dok ini ada waiting, pending dan accepted kok belum accepted misalkan gitu. Accepted ini artinya ini data yang sudah kita verifikasi misalkan nanti ketika sudah diajukan akan melakukan perpanjangan gitu ya. Ini kalau kita sudah verifikator yang di cabang sudah memeriksa, maka baru bisa di-accepted. Kalau sekarang hasilnya pasti waiting, karena menunggu. Gitu. Kalau nanti misalkan oleh verifikatornya diterima, maka akan accepted yang ini hijau. Tapi kalau misalkan depending, misalkan ada data yang tidak sesuai, nanti biasanya ada verifikator memberikan tanda misalkan, oh ini tidak sesuai datanya. Misalkan yang di-input tanggal 12 Maret, ternyata dokumen buktinya tanggal 20 April misalkan. Itu tidak sesuai, kita pending. Kita kasih tanda, kasih pending, terus kemudian ada keterangan nanti apa yang harus diperbaiki. Itu untuk menandakan saja gitu apa yang sudah atau belum. Nah, nanti ada seperti ini tadi ada grafik, ada chart, ada pie chart-nya gitu ya. Nanti ini chart ini per ranah, jadi ranahnya nanti berapa persentasenya bisa kita lihat juga. Nah, ini jangan lupa yang tadi saya ingatkan bahwa note itu ada upload scan ijazah dan juga Serkom, ada lengkapi data tanggal masa berlaku sertifikat kompetensi. Itu tolong dicek ulang. Itu banyak yang lupa. Kalau yang lupa ya menghambat karena ketika akan verifikasi walaupun sudah lengkap itu jadi dok punten ini upload lagi jadi lama lagi maksudnya begitu. Kadang-kadang kan kalau yang bekerja sama dengan BPJS itu pengennya cepat-cepat terus ya, tapi kadang juga masuk datanya ke kita juga mepet gitu karena ya kesibukannya dan lain sebagainya. Tuh, jadi kalau bisa sih memang ketika Serkomnya habis itu sebelum masa Serkomnya habis tolong sudah bisa di-input. Jadi kita juga memverifikasinya kan tidak satu ya, jadi banyak. Jadi kalau ada antri gitu kan, jadi takutnya lebih lama lagi gitu ya. Gitu. Jadi kita juga memperlakukan hal yang sama untuk setiap sejawat begitu sama saja. Jadi tidak ada perbedaan saya kira. Jadi yang penting kalau bisa tidak mepet-mepet gitu nanti kalau mau memverifikasi. Kalau mau juga bisa juga per tahun diverifikasi juga tidak jadi masalah. Itu kita tinggal mengajukan saja. Memberikan dokumen fisiknya ke sekretariat nanti untuk diperiksa dulu terus kemudian kalau sudah selesai verifikasi nanti dibawa kembali. Jadi sekarang kami tidak menyimpan bukti fisik berupa kertas. Jadi untuk mengurangi apa namanya ya istilahnya kita mulai go green lah ya gitu. Jadi mengurangi dokumen-dokumen yang tidak dipentingkan. Jadi nanti kalau setelah ini silahkan diambil kembali data-data yang sudah dimasukkan untuk arsip yang bersangkutan. Nah, ini verifikasi boleh per tahun, boleh per 5 tahun. Rata-rata sih pada ngambilnya 5 tahun sekaligus ya. Nggak apa-apa, silahkan. Mau per tahun juga boleh, biar bisa ketahuan. Nah, ini tadi prosesnya tadi bukti fisiknya ditambah dari PDF copy yang online-nya, kemudian nanti diverifikasi, nanti dapat resume, maka resumenya nanti upload bukti bayar, kemudian baru sertifikasi. Ada biayanya, biaya tambahan nanti bukan biaya tambahan, ada biayanya untuk P2KB itu nanti bisa berhubungan dengan sekretariat cabang. Nah, ini diagramnya tentang sistem informasinya gitu ya. Nanti bagaimana yang tadi itu sebenarnya sudah saya jelaskan. Bagaimana nanti logbook itu logbook online itu borang online itu nanti sama statusnya seperti borang yang dulu kita lakukan secara manual. Nah, ini jejaring notifikasinya gitu.
Nah, kalau ada masalah dalam pengisian data yang tadi, itu silahkan ini ada emailnya, di-emailkan. Misalkan, oh tidak, ternyata nomor fakultas kedokteran saya tidak terdaftar misalkan, atau di data itu tidak bisa masuk, misalkan tidak sama, tidak sinkron, boleh ada pembetulan nanti memberikan bukti, misalkan, oh ini ijazahnya, nanti silahkan di email ke pusdalin@idonline.org. Jadi ini silahkan nanti di-emailkan ke sana, nanti akan ada balasan dan akan dipandu oleh yang bersangkutan, oleh pusat, bagaimana memperbaiki datanya. Jadi jangan takut gitu, silahkan langsung email saja sekarang. Sudah jauh lebih mudah sekarang, tidak seperti zaman dulu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk menyampaikan sosialisasi tentang P2KB. Tapi sedikit ada tambahan, ada pesan dari Ibu Ketua mengenai KRIP, jadi Komite Rekomendasi Izin Praktik. Sesuai amanat dari ADART dan juga dari panduan tata laksana organisasi, maka setiap cabang itu sekarang diwajibkan membentuk suatu komite rekomendasi izin praktek. Tujuannya apa? Untuk membantu ketua dalam mengasesmen, karena sekarang banyak kejadian. Kemarin juga terakhir kita dapat laporan lagi mengenai dokter praktek palsu. Jadi dia tidak pernah bersekolah di kedokteran manapun, tapi membuka praktek kedokteran. Nah, untuk menjembatani, untuk menghindari hal tersebut, maka dibentuk oleh KRIP gitu. Dan juga kadang-kadang ada juga orang yang berpraktik di luar wilayah, ternyata tapi di wilayah di cabangnya sendiri dia sedang menerima sanksi. Itu juga ada. Nah, jadi nanti kalau sebelum pandemi, semasa pandemi kita pernah mengadakan KRIP juga, tetapi sekarang kita batasi dulu, kita belum mengadakan lagi, tapi nanti itu wajib diikuti oleh setiap anggota ID. Itu 1 kali nanti ikut, di situ ada pembekalannya, kemudian nanti kita ada update-update tentang keorganisasian juga, terus kemudian tentang hukum juga, hukum kesehatan dan sebagainya, nanti itu wajib diikuti. Nanti ada pembekalan. Tapi rencana ke depan kita akan melakukannya secara online. Jadi setiap kegiatan pelayanan di cabang Cianjur juga akan dilakukan secara online. Jadi untuk mengurangi apa namanya berkas-berkas juga yang tidak kurang penting ya maksudnya. Jadi kita juga pengarsipan juga itu juga supaya lebih efisien itu nanti ke depannya. Tapi sedang kita rumuskan, nanti ke depan ada pemberitahuan mendaftar apa kemudian menyusul. Terus mengenai surat edaran kementerian yang terbaru itu ya mengenai yang perpanjangan STR secara otomatis, ternyata pada kenyataannya di lapangan BPJS itu kadang-kadang masih tetap minta SIP. Tapi tidak jadi masalah, tetapi itu hanya untuk apa namanya, kalaupun kita bekerja, misalkan sekarang menangani, misalkan STR-nya habis, kan otomatis diperpanjang. Silahkan, insya Allah terlindungi. Tapi kalau untuk apa namanya, kemampuannya yang BPJS dan segala macamnya, tetap ya, saya kira diperpanjang sambil jalan saja. Tetapi kalau bekerja, misalkan tidak jadi masalah, tetap terlindungi insya Allah. Jadi walaupun STR-nya masa ketika ada surat edaran, ya kita otomatis diperpanjang, gitu istilahnya. Tapi ketika masa pandemi berakhir kan ada surat edaran itu ada masa berakhirnya. Nah, kita harus cermati juga nanti ya ketentuan lama berarti berlaku kembali gitu. Jadi tetap diperpanjang kalau saya menyarankan, jadi supaya sertifikat kompetensinya tetap aktif gitu. Jadi kalau STR-nya boleh diperpanjang kapan saja, tapi SRCOM-nya saya sarankan untuk tetap aktif gitu. Jadi tidak terjadi kesulitan nanti di kemudian hari. Jadi kalau nanti kamu tinggal hanya memperpanjang STR saja gitu, untuk surat edaran yang terbaru. Dan kami juga dari Sekretariat ID mengingatkan kalau ada masalah ya dengan sejawat dan sebagainya, silahkan berkonsultasi dengan diselesaikan juga, misalkan jadi tidak perlu ada hal-hal yang tidak diinginkan di luar gitu, jadi bisa kita bantu dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, kita bisa lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dari Komite Medik RSUD Cianjur yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sosialisasi mengenai P2KB dan akun EID. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami kembalikan kepada moderator, pada Dr. Gigi Sarbini, kami kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Roni yang sudah memaparkan tentang P2KB dan ID online ya. Ini jadi sangat penting sekali. Jadi aplikasi ID online ini sangat mempermudah sekali ya untuk teman-teman sejawat. Langsung saja kita diskusi, barangkali ada yang mau bertanya mengenai P2KB dan ID online ini, silahkan aja langsung unmute. Kami persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sejawat, mungkin Dok ini tadi ya sudah disampaikan banyak sekali ya ranah-ranah yang bisa digali untuk kegiatan apa namanya tuh P2KB ya. Jadi apa namanya yang penting adalah bukti. Betul. Ya bukti untuk diklaimkannya. Jadi surat tugas, misalkan sertifikat, bukti absen apapun yang misalkan kita melakukan kegiatan harus misalkan ada yang betul. Jadi kalau ya. Jadi kan kita supaya akuntabel ya apa yang sudah kita lakukan kan tentu harus ada buktinya gitu. Jadi yang paling penting sih sebetulnya ya tentu kita mau memverifikasi kan pasti harus melihat buktinya dok ya. Jadi tidak mungkin kan kita hanya berdasarkan oh ya dok sudah apa kegiatannya sudah kita lakukan ibaratnya sumpah baik sumpah nagih misalkan gitu. Tapi tetap tidak seperti itu gitu. Tetap kita perlu data autentik gitu ya. Untuk bisa kita lakukan pemeriksaan gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita juga meriksa misalkan ke puskesmasnya misalkan konsultasi kasus ada di cabang dia berpraktik dia ngotot di cabang kita tapi berpraktik di luar. Nah gitu juga tanya nanti ke sana dok ini mohon maaf ke cabang yang lain ini tolong dicek juga apakah betul berpraktik atau tidak terus kemudian kegiatannya iya atau tidak juga kadang-kadang dicek kalau memang meragukan tapi ya kita juga nanti melihat kalau apakah itu melakukan atau tidak ya tentu kan kelihatan gitu ya dari data kalau tidak sama tidak sinkron gitu ya itu juga kita melakukan ya tabayun dulu ya dok ya gitu jadi ini betul atau tidak gitu ya supaya betul gitu. Ya intinya setiap kegiatan yang kita lakukan baik itu profesional seminar maupun pengabdian terutama pengabdian ya harus disertai dengan bukti surat tugas dokumentasi yang otentik dan jangan lupa mungkin segera diverifikasi supaya nanti dokumen-dokumen itu tidak hilang gitu ya bisa diklaim gitu. Jadi langsung diklaim, langsung diverifikasi dan diinput mungkin. Jadi supaya tidak tercecer mungkin untuk bukti-buktinya. Ya, nah ini juga saran dari saya. Jadi kalau saran dari saya setiap habis kegiatan langsung input saja, kebanyakan lupa gitu. Jadi nanti pas di masa-masa akhir udah mepet baru cari-cari bekas apa sertifikat ini di mana ya, ini di mana ya gitu. Jadi ya saran saya gitu ya yang sudah ada beberapa sejawat yang sangat baik ya mengarsipkannya gitu. Jadi dia runtut dari awal kegiatan gitu ada satu bundle gitu ya dok ya ada form ada map besar begitu terus dia masukkan per kegiatan kemudian jadi kita juga enak meriksanya gitu dok jadi oh ini gampang oh ini gampang udah enak gitu jadi seperti itu jadi yang penting sih sebetulnya menguploadnya juga tidak susah sebetulnya bisa dari foto juga bisa gitu ya bagi foto sertifikatnya atau kalau sekarang mah udah di PDF kan ya sertifikat juga jadi lebih mudah ya tinggal diupload saja aplikasi-aplikasi itu juga banyak silahkan hanya kalau di foto mungkin bisa diperhatikan ada batas ukuran untuk yang bisa diupload terus kadang-kadang dok ini saya sudah upload tapi kok nggak diverifikasi misalnya karena ya kita tidak bisa melihat karena dia tidak masuk ke sistem karena terlalu besar mungkin pada saat uploadnya seperti itu juga sering terjadi. Ya mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal teknis mungkin di komite medis kita akan membantu ya betul bangga profesi atau kredensialing untuk aktivasi di online karena tadi berdasarkan apa yang dipaparkan mungkin banyak yang belum aktivasi ya untuk di online-nya. Banyak saya kira dokter umum dan dokter spesialis di RSUD itu ada beberapa yang saya lihat memang belum aktivasi. Mungkin bisa nanti dokter di komite medik bisa membantu mengingatkan ya dok ya. Ya kami siap membantu jadi untuk aktivasi melalui tadi email dan yang penting data-datanya kita bantu aja gitu dok. Siap. Ya. Selanjutnya mungkin kalau yang tadi terlewat 1 atau 2 periode itu mungkin harus uji kom ya tidak bisa. Kalau terlewatnya misalkan ya dok jadi habis 2020 sampai kan kalau satu periode itu 5 tahun ya dok ya kalau sampai 2020 misalkan dia baru ingat 2022 nggak apa-apa kita masih bisa perpanjang secara online begini
Tetapi kalau misalkan dia ingatnya 2026 misalkan, ya wayah nawe karena dia lewat 2 periode, jadi ya harus ujian ulang nanti gitu. Bagi yang ingin berpraktek ulang gitu. Kadang-kadang kejadiannya misalkan yang bersangkutan itu misalkan di dinas misalkan ya, contoh ada pernah kasus begitu, dia bertugas di Kementerian Kesehatan, dia selama ini tidak pernah melakukan kegiatan yang lain dan tidak pernah ngumpulin juga gitu. Ada dia tapi setelah itu dia pensiun pengen praktek lagi gitu ya. Setelah itu kita bantu ternyata tidak cukup ya, itu ya sulit juga, jadi dianjurkan untuk ujian ulang gitu, seperti itu. Pernah itu kasus seperti itu. Gitu. Tapi rata-rata sekarang sih itu dulu pada awal-awal, terus sekarang sudah tidak ya, karena kita juga sudah banyak memudahkan istilahnya, jadi banyak poin-poin yang bisa digali sekarang untuk SKP, jadi rata-rata sih alhamdulillah mudah terpenuhi gitu, asal tinggal kitanya aja mau gitu. Iya. Silakan dokter-dokter yang mau bertanya, silakan langsung aja unmute. Tuh ada Dokter Wipipi ya, izin bertanya, kalau jaga on call setahun penuh karena hanya sendiri di PKM, bisa nggak itu? Jaga on call. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana jaga cara on call? Ya. Kalau maaf, izin saya menjawab. Jaga on call itu nanti harus ada surat tugas dari kepala institusinya, Dok. Misalkan dari puskesmas, dari kepala puskesmas nanti menerangkan bahwa dan juga jadwalnya dilampirkan dalam PDF-nya, dalam satu PDF gitu. Silakan, tidak jadi masalah. Jadwal on call bisa dimasukkan. Nanti per bulan berapa gitu ya, nanti menyesuaikan jadwalnya. Dok, kan masalahnya di puskesmasnya sendiri, jadi jaga on call-nya itu setiap saat maksudnya. Nah, gimana itu dok jadwalnya? Jadwalnya ya berarti jadwalnya setiap hari gitu, Dok, nggak apa-apa. Jadi dibuat periodik aja mungkin ya, Dok ya. Ya Misal boleh dibuat periodik aja, Dok. Itu mah nanti apa namanya, kreativitasnya masing-masing saja, Dok, nanti dengan kepala puskesmas ya, Dok, yang menyusun jadwalnya. Tapi dah, Dok, kalau yang di puskesmas ya, Dokter Vivi, saya lihat pun tanpa menginput jadwal on call ya, Dok, ya sudah terpenuhi rata-rata. Banyak yang ngisi PE, Dok, itu banyak sekali. Dan kemudian surveillance atau screening ya, Dok, ya. Itu jadi udah tertutup semua gitu, Dok. Kalau andai kata kurang mau memasukkan jadwal on call, silahkan, Dok, ada masalah. Enggak. Iya. Mungkin dilihat ini, Dok, muatannya juga. Sepertinya kan kita punya target. Kalau jaga on call dimasukin sini boleh-boleh saja, tapi akan berlebihan, sayang kan tidak terverifikasi juga. Betul. Nah ini Dokter Cahyo tuh verifikator membantu lagi. Alhamdulillah ada bantuan. Ya jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi ada target nilai. Misalkan, profesional itu kan 75 sampai 150. Jadi kalau memang kita lihat udah 150 ya udah lebih ya sudah gitu. Nggak usah dimasukkan lagi. Itu yang penting jumlah targetnya sudah tercapai ya sudah gitu. Jadi nggak perlu juga semua di-input ya, capek juga nginputnya, Dok, ya. Itu saya lihat beberapa sejauh ada input sampai 500 pernah. Iya betul. Itu sampai 500 ya, tetap aja kita verifikasi sudah 250 gitu, udah tidak verifikasi semua gitu. Jadi yang penting kan sudah memasuki batasnya ya sudah kita verifikasi sampai situ gitu. Jadi ya sekarang sekalian mengingatkan ya, tadi betul Dr. Cahyo katakan, jadi nanti kita juga lihat target capaiannya gitu. Jadi kalau sudah tercapai ya sudah gitu, sudah sampai situ saja. Jadi nggak perlulah kita dimasukin lagi semua gitu. Kasihan juga, capek juga gitu. Enggak, mungkin yang ini Dokter Roni, yang jelas kan dari pemeriksaan pasien rutin aja di puskesmas dalam 1 bulan aja umpamanya lebih dari 50 pasien, itu udah 2 angka kredit. Kalau 1 tahun berarti udah berapa tuh? Udah 24. 24. Iya. 5 tahun udah berapa tuh? 120. Sementara kita targetnya kan cuma nggak nyampe berapa tadi? 150 maksimal. Udah tercukupin lah dari itu saja untuk profesional kayaknya. Ya andai kata begini ya, Dokter Cahyo gitu saya tambahkan. Kalaupun dia misalkan hanya praktek saja, tidak ngapa-ngapain, tidak pernah intervensi misalkan ya, dari praktek di rumah misalkan itu ya, dia hanya periksa pasien saja, sebetulnya 75 sampai 150 itu sudah tercukupi karena 120 gitu. Per 5 tahun itu sudah 120 gitu. Tinggal nambah dari yang lain kan, tapi kan kita praktek pasti ada kegiatan tambahannya kan, misalkan suntik atau apa itu juga nambah SKP-nya gitu. Jadi kalaupun dia hanya berpraktik begitu saja, maksudnya dia tidak ada tambahan yang lain, nggak ada PE-nya, kalau di puskesmas ada segala macamnya, kegiatannya banyak gitu ya terpenuhi kegiatan profesionalnya gitu. Paling kalau yang praktek sendiri di rumah
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang suka agak kurang gitu. Tapi itu sebetulnya mudah sebetulnya Dok untuk mengisi itu sebetulnya. Kalau kita agak rajin misalkan ya, misalkan habis sholat subuh ada kuliah subuh, kita misalkan minta jadwal 1 minggu 1 kali, kita ada isi 10 menit 15 menit ada penerangan tentang kesehatan, itu bisa diklaim gitu. Jadi bisa aja, bisa ada ibu-ibu ikut, ada majelis taklim ibu-ibu misalkan kajian rutin, misalkan kita mohon izin misalkan setelah kajian ada 10 menit 15 menit penyuluhan tentang kesehatan misalkan, itu bisa masuk gitu, tidak jadi masalah, itu penyuluhan juga gitu. Nanti dokumen buktinya bisa dari penyelenggara, misalkan nanti dari BKM masjidnya atau dari majelis taklimnya, silahkan, tidak ada masalah itu untuk memberikan keterangan, misalkan berita acara lah seperti itu, telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan pada acara kajian rutin Majelis Taklim Anu misalkan gitu, ada tangan ketua Majelis Taklimnya, yang ada masalah begitu saja itu cukup gitu. Kalau yang ini, kalau sekarang misalkan penyuluhannya mau daring gitu ya, boleh, nggak ada masalah. Nanti tugasnya juga silahkan. Seperti ya saya pernah diminta juga penyuluhan ke mahasiswa BEM gitu ya secara daring gitu ya, kan kita tidak mungkin datang juga pada saat pandemi gitu, waktu itu masih PSBB ya, gitu isi secara daring gitu. Kita minta saja nanti berita acaranya dari penyelenggara gitu, itu tidak masalah. Maka metode-metode itu sangat banyak sekali, kita bisa lakukan juga berbagai macam metodenya gitu ya, silahkan gitu. Itu kita bisa mengisi itu. Kita bantu posyandu juga, itu juga masuk terlibat pada kegiatan masyarakat gitu ya, silakan. Misalkan kita bantu menyediakan PMT-nya misalkan, itu silakan, tidak ada masalah. Enggak. Ya baik, sudah sangat jelas ya. Jadi untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat luas sekali ya, kegiatan keagamaan, sosial, penyuluhan dan sebagainya mungkin bisa dilaksanakan oleh teman-teman sejawat untuk memenuhi ranah pengabdian masyarakat, Dok ya. Maksudnya begini Dok, saya lurus sedikit. Ya. Jadi ranah keagamaan itu maksudnya ya bukan ceramahnya misalkan Ya. tentang fikih ya Dok ya, bukan. Ya. Tadi kita melakukan kesehatannya gitu. Ya, tapi kesehatan, kita nebeng acara gitu maksudnya. Ya, boleh. Ya, tadi sangat mudah sekali untuk buktinya, tinggal jadwal dari penyelenggara atau misalkan dokumentasi foto juga bisa mungkin Dok ya. Dokumentasi foto bisa sih kalau untuk sementara sekarang. Dulu sih tidak boleh, harus ada tanda tangan gitu atau dari penyelenggara gitu. Kalau sekarang kemarin sih dari ketua P2KB pusatnya ya enggak apa-apa ada foto juga, nggak masalah kalau foto kegiatan sekarang gitu. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan dokumen kegiatan saja. Iya. Saya mudah dulu diperiksa. Kalau foto kita nggak tahu kapan itu fotonya juga gitu ya. Kalau dokumen mungkin kita bisa periksa tanggal dan lain sebagainya. Ya, Dokter Asrul mungkin mau bertanya, Dokter sudah jelas. Ya, Dokter Eva sudah. Ya, mungkin sekali lagi kita sampaikan pada teman-teman sejawat yang ingin mengaktifasi akun ID online-nya, kita akan bantu ya, nanti kerjasama dengan seksi hukum dan organisasi atau verifikator P2KB untuk aktifasi teman-teman sejawat yang belum aktif, terutama yang di rumah sakit. Bagi sejawat yang di luar rumah sakit, maka kita selalu menyediakan waktu di sekretariat ID. Staf juga suka membantu juga, ada Teh Eis, Kang Adin, ya, Kang Otang, Kang Tatang, kalau kebutuhan sedang ada, itu kita suka bantu juga. Cuman ya, bahkan kalau dulu sebelum pandemi kita selalu menyediakan hari Jumat itu sesi konsultasi. Tapi ya memang karena sangat sibuk ya, tapi jarang-jarang sejawat yang mau konsultasi. Gitu. Jadi silahkan. Tapi kalaupun mau melakukan sendiri juga sebenarnya tidak sulit, silahkan dicoba. Tapi mungkin bagi yang senior ya Dok yang agak sulit. Kalau yang muda-muda saya rasa kebanyakan mungkin alasannya karena sibuk saja, bukan tidak bisa. Baik Dok, ada lagi Dok? Ada lagi pertanyaan mungkin? Atau sudah jelas ya? Atau nanti kalau barangkali ada hal-hal yang tadi didiskusikan, nanti bisa melalui hotline atau WA ya Dok ya, sudah dipampang tadi ya. Melalui sekretariat. Verifikator ada 3 sementara ini, ada Dr. Cahyo, kemudian kebetulan hadir hari ini, kemudian ada Dr. Made dan juga saya sendiri. Maka kalau perlu berkonsultasi mengenai P2KB silahkan menghubungi juga verifikator, silahkan, tidak masalah.
Karena tanpa melalui akun P2KBI di online ini kita tidak bisa melakukan perpanjangan Serkom, Dok ya. Tidak bisa, Dok. Nah, ya. Tidak bisa. Bahkan kita Ya. tidak bisa bantu juga, Dok, kalau Ya. tidak mengaktifkan ya, Dok ya. Ya. Kalau dulu kan misalkan kalau zaman manual, tolonglah bantu, kita mungkin Ya. masih bisa bantu. Kalau sekarang kita tidak bisa karena online system. Jadi Ya, betul. mangga kita sama-sama, ya ini kan tuntutan zaman ya, Dok ya. Ya. Zaman terus berubah gitu ya. Ya. Gitu. Jadi ya mau tidak mau salah satu tujuan P2KB ya kita supaya belajar terus, ya ini juga berarti sistem juga kita berubah ya supaya kita belajar terus juga. Iya. Dokter Eva bisa dengar, Dok, suaranya, Dok, tadi belum keluar suaranya katanya. Mangga. Kalau tidak ada mungkin kita tutup saja, Dok ya, karena sudah jam 9:04, mungkin teman-teman saya akan melakukan aktivitas yang lain. Mangga. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Roni Hadiantos dari CEO Hukum dan Organisasi IDI Cabang Cianjur. Dan juga terima kasih kepada teman sejawat yang sudah bergabung. Nanti di lain waktu mungkin kita akan kembali kerjasama untuk menyampaikan materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, materinya boleh di-share ya nanti ya. Mangga, Dok, silakan. Saya share di grup. Terima kasih. Mangga, silakan. Ya. Kalau ada biasanya kita suka share juga di grup ini, tapi mangga kalau mau di-share lagi, bisa ada yang belum bagian ya, Dok. Boleh. Ya. Kenapa? Udah cocok jadi ketua IDI. Gimana, Mas? Belum praktek, Mas? Belum praktek? Mas saya belum praktek. Lagi sibuk itu punya alat baru. Oh gitu ya. Ayo atau katanya mau belajar. Iya ya Mas. Ayo kapan-kapan nanti belajar. Mau sudah divaksin semua ya, Dok? Alhamdulillah sudah. Ya. Alhamdulillah. Oh udah ya. Rumah sakit udah beres tuh vaksin? Vaksin masih berlangsung untuk tahap kedua gitu ya. Jadi saya tahap pertama mungkin sudah sasarannya lebih dari 700 lebih, tapi sekarang masih berlanjut masih. Tidak ada laporan ini kan? Alhamdulillah. Ya, tidak ada, alhamdulillah ya. Paling hanya ngantuk katanya, ngantuk, sedikit demam gitu. Oh, sama berarti, Dok ya, kalau ngantuk nggak tahu saya yang suka. Iya. Oke, Dok. Mas Roni, ya, Mas Roni, ya, Dok. Itu sama Mas Arbini tuh, ayo kapan-kapan kita ketemu yuk. Kayaknya kita harus jadi leader, jangan jadi follower, terus bikin klinik bersama. Oh iya. STR-nya udah habis, Mas. STR-nya udah kan maksimal 3. Enggak apa-apa, owner kan. Owner gitu ya, Dok. Ya, sampai anak kita investasi kan. Waduh. Itu komisaris utama berarti nanti. Iya. Ini harusnya jadi itu, masa jadi follower terus kita leadernya. Harusnya Mas Cahyo jadi kepala dinas kesehatan. Oh, jangan, kita di swasta aja mainnya, Mas. Kalau begitu bikin rumah sakit swasta aja kalau gitu. Boleh nanti kalau klinik namanya berkembang kan jadi rumah sakit swasta. Iya. Ya udah Mas ya. Oke, mau lanjut ke Poli. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.